Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Burhan dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen CPU beserta fungsinya. Sebelum itu, apa sih yang dinamakan dengan CPU itu? CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat terpenting dalam sebuah komputer yang memiliki peranan sebagai pengolah data atau pusat pemrosesan data dari sebuah komputer. Di dalam CPU terdapat komponen-komponen yang terhubung satu sama lain. Adapun komponennya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, casing CPU. Casing adalah bagian terluar dari CPU, berfungsi untuk menutupi dan melindungi komponen-komponen lain dari kotoran debu. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat dudukan komponen lain, seperti motherboard, CD-ROM drive, hard disk, dan floppy drive, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari semua proses yang ada di komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Ada 3 komponen penting dalam sebuah prosesor, yaitu yang pertama, control unit atau CU. Yang kedua, arithmetic logical unit atau ALU. Yang ketiga, register unit atau RU. Yang ketiga adalah RAM atau random access memory, berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor. Juga berfungsi menyimpan data sementara selama komputer dalam keadaan hidup. Satuan memori biasanya menggunakan byte. Kapasitas memori yang ada di pasaran yaitu 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan 8 GB. RAM dapat di-upgrade asalkan sesuai dengan kapasitas motherboard yang terpasang. RAM untuk PC akan berbeda bentuknya dengan RAM untuk laptop. Selain itu, setiap RAM juga memiliki tipe-tipe tersendiri yang menunjukkan kecepatannya. Yang keempat yaitu VGA card. VGA atau Video Graphic Editor adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkannya ke monitor. Tanpa sebuah VGA card, maka monitor tidak dapat menampilkan output data yang telah diolah. VGA jugalah yang akan menentukan kualitas grafis yang ditampilkan. VGA memiliki sebuah prosesor tersendiri yang dinamakan GPU atau Graphic Processing Unit. VGA juga membutuhkan memori untuk menyimpan data-datanya. Yang kelima adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang artinya akan menyimpan file dalam komputer selamanya, selama kita tidak menghapus atau rusak. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda tergantung spesifikasi komputer yang kita beli. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Satuan kapasitas hard disk adalah byte. Saat ini kapasitas hard disk di pasaran bervariasi, mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Yang keenam adalah motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat penghubung dari semua komponen yang ada di dalam CPU. Fungsinya itu untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Yang ketujuh adalah sound card. Fungsinya adalah menerima sinyal digital dari komputer dan menjadi gelombang dan menghasilkan sinyal sonik. Saat ini setiap papan induk mempunyai sound card internal yang berguna untuk memproses suara. Namun, pengguna tetap bisa menambahkan sound card eksternal jika dibutuhkan. Yang kedelapan adalah optical disk drive. Optical disk drive atau sering disebut dengan CD atau DVD-ROM yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Yang termasuk ke dalam optical drive adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Yang kesembilan, power supply, merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Power supply dibedakan atas daya yang dimiliki seperti 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan berkembangan mengikuti perkembangan teknologi komputer.
Berikut adalah beberapa jenis power supply yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, power supply AT, yang kedua, power supply ATX. Yang ke-10 adalah ROM atau Read Only Memory, merupakan tempat penyimpanan firmware BIOS serta pengaturannya. Namun untuk perangkat komputer masa kini sudah tidak menggunakan BIOS, melainkan UEFI. Seperti namanya, data yang disimpan dalam memori ini hanya bisa dilihat dan tidak dapat diubah. Berbeda dengan RAM, ROM memiliki sifat permanen dan seringkali mengandung data yang diisi pabrik pembuatnya. Yang ke-11 adalah baterai CMOS. Adalah baterai yang digunakan BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan seperti itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, settingan BIOS, dan lainnya tidak hilang. Yang ke-12 adalah slot AGP. Slot AGP adalah slot pada komputer yang berfungsi untuk menancapkan video card ke motherboard. Slot ini hanya digunakan untuk motherboard yang belum mempunyai slot PCI Express X16. Slot AGP lebih cepat dibandingkan slot tipe PCI dalam hal transfer data. Slot ini terdapat pada motherboard dan biasanya hanya ada satu buah. Yang ke-13 yaitu heatsink fan atau HSF. Adalah alat yang berfungsi sebagai pendingin komponen penting dalam rangkaian elektronika seperti chipset, prosesor, video card, dan hard disk. Alat ini bekerja dengan cara memindahkan panas dari IC atau prosesor ke heatsink itu sendiri. Meskipun begitu, heatsink sendiri juga memiliki kipas untuk mendinginkan komponennya sendiri. Heatsink terdiri atas banyak lipatan-lipatan aluminium vertikal yang dibentuk melingkar seperti sikat agar lebih hemat tempat. Yang ke-14 adalah LAN card. LAN card disebut juga kartu jaringan, Networking Interface Card atau NIC atau Network Card. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. LAN card dibagi menjadi dua, NIC fisik atau NIC Internet, token ring, dan lainnya, dan NIC logis atau loopback adapter dan dial-up adapter. Nah, setiap jenis NIC ini diberi nama khusus yang disebut MAC address. Yang ke-15, port HDMI. HDMI merupakan singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Port ini lebih multifungsi dan merupakan pengembangan dari port VGA. Jika sebelumnya VGA hanya dapat mentransmisikan data berupa gambar atau video saja, maka HDMI lebih maju karena juga dapat mentransmisikan data audio. Selain itu juga data yang dihasilkan juga berkualitas HD. Port HDMI digunakan dalam monitor HD dan proyektor HD. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.